Perhatian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai bukti kehadiran telah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan soliha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita memasuki subtema 2 pembelajaran 6. Tetap semangat ya. Akan membahas tentang penyesuaian tubuh. Nah, sekarang guru mau tanya, apakah kalian tahu mengapa kita perlu beristirahat setelah berolahraga? Lalu, mengapa kita berkeringat setelah berolahraga? Nah, ternyata ketika kita beristirahat setelah olahraga, yaitu untuk memulihkan kondisi tubuh. Sedangkan kita berkeringat karena tubuh mencoba mendinginkan suhu kembali seperti semula. Lalu mengapa demikian ya? Saat beraktivitas berat, kita memakai tenaga. Saat mengeluarkan tenaga, suhu tubuh pun meningkat. Maka dari itu, tubuh kita berkeringat untuk mendinginkan tubuh. Sama halnya ketika kita menggigil saat udara dingin. Itulah cara tubuh menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tahukah kalian, ketika kita kedinginan, tubuh menggigil tanpa kita sadari. Saat itu pula otak menerima informasi bahwa lingkungan sedang dingin. Maka otak memberi perintah kepada otot-otot untuk bergerak sedikit demi sedikit. Menggigil ternyata bermanfaat untuk menjaga suhu tubuh agar anggota tubuh bagian dalam tetap bekerja. 7 tips menghadapi perubahan cuaca ekstrim. Anak-anakku yang solih dan soliha, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia memang tidak menentu. Kadang cuaca cerah, panas, dan hujan. Itu dapat terjadi dalam satu hari. Perubahan cuaca ini tidak baik untuk kesehatan karena dapat membuat daya tahan tubuh kita menurun. Maka dari itu kita perlu menjaga tubuh agar terhindar dari serangan penyakit dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi 3 kali sehari, hindari menunda waktu makan. Yang kedua yaitu banyak minum air putih. Minum air putih sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh ya, dan membantu mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh serta meningkatkan tenaga. Yang ketiga, olahraga teratur. Luangkan waktu 30 menit untuk berolahraga agar tubuh tidak kaku. Selanjutnya yaitu yang keempat, istirahat yang cukup. Nah, hindari kebiasaan tidur larut malam ya. Yang kelima yaitu mengkonsumsi vitamin. Untuk menambah daya tahan tubuh kita dianjurkan untuk meminum vitamin. Yang keenam yaitu membawa barang yang diperlukan seperti bawa payung dan jas hujan untuk berjaga-jaga saat turun hujan. Yang terakhir yaitu menjaga kebersihan. Imbangi pola hidup yang sehat dengan menjaga kebersihan. Anakku yang solih dan soliha, perlu sekali kita menjaga kesehatan dan kebersihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari penyakit. Daya tahan tubuh yang kuat membuat kita terhindar dari penyakit. Namun, ada pula anak yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Perbedaan daya tahan tubuh ini menjadikan ada anak yang mudah sakit dan ada anak yang selalu sehat. Perbedaan merupakan keberagaman. Terhadap teman yang mudah sakit, kita harus selalu menyayangi dan tetap menghormatinya. Terserang penyakit bukan pengalaman yang menyenangkan. Sudah sepantasnya sebagai teman kita ikut menghibur dan memberi semangat agar lekas sembuh. Anak-anakku yang solih dan soliha, yuk sekarang kita belajar matematika tentang membandingkan bilangan-bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Perbandingan dilakukan dengan cara perkalian silang. Nah, sekarang perhatikan ya, gimana contohnya. Anak-anakku yang solih dan soliha, sekarang kita akan membandingkan
pecahan 1/2 dan 1/4. Nah, di sini Bu Guru ada contohnya. Ini 1/2 dan 1/4. Ingat, perkalian silang yaitu mengalihkan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Sebaliknya, mengalihkan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Nah, perkalian silang berarti 1 dikali 4. Guru udah tulis di sini 1 dikali 4 hasilnya 4 dan 1 dikali 2 hasilnya 2. Kita tulis di sini ini 1 dikali 4 hasilnya 4 dan 1 dikali 2 hasilnya 2. Sengaja Bu Guru disimpan di sini biar kalian ingat besar atau kecilan mana nanti ketika dibandingkan. Nah, kita ke langkah yang kedua, membandingkan hasil perkalian. Tadi sudah kita tahu ya, lebih besaran mana? 4 lebih besaran angka 4 dibandingkan 2. Jadi 1/2 dan 1/4, yaitu yang lebih besar adalah 1/2. Jadi 1/2 lebih besar dibandingkan 1/4. Oke, contoh yang kedua yaitu ada 2/3 dan 2/5. Kita akan mengalihkan silang lagi. Ingat ya, perkalian silang yaitu mengalihkan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Nah, Bu Guru juga sudah tulis lagi di sini ada 2 dikali 5 sama dengan 10. Sedangkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Ingat, kita simpan di atas sini biar kalian tidak lupa. Sini 10 dan sini hasilnya 6. Kita ke langkah kedua. Jadi 10 lebih besar dibandingkan 6. Jadi hasilnya 2/3 lebih besar dibanding 2/5. Gitu. Insyaallah kalian sudah paham ya anak-anakku. Kalian bisa lihat contohnya kembali di halaman 76. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya di evaluasi 2 halaman 79 sampai 80. Dan jangan lupa protokol kesehatannya ya, tetap memakai masker.